Halo semuanya, langsung aja selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Buat Anda, para mahasiswa hukum, atau siapapun yang lagi belajar hukum secara online dimanapun Anda berada, siapkan catatan ya. Hari ini kita bakal membedah topik yang super fundamental, yaitu hukum berikatan, dengan fokus ke dasar-dasar penyusunan kontrak atau contract drafting. Nah, materi yang padat dan berbobot ini disusun langsung oleh Ibu Syarifah Nuri Siska, SH, MKN. Paparan ini memang sengaja didesain sebagai media pembelajaran akademik yang bisa Anda jadikan referensi kapan aja dan di mana aja. Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasar hukum dan teori, lanjut ke syarat sahnya perjanjian, terus masuk ke tahapan penyusunan kontrak, struktur anatomi akta kontrak, klausula standar dan eksonerasi, dan ditutup dengan referensi plus refleksi akademik. Kita masuk ke bagian pertama, dasar hukum dan teori. Mari kita pahami fondasi dari KUH Perdata. Nah, sebelum kita bisa menyusun sebuah kontrak yang solid, kita tuh mutlak harus paham fondasinya dulu kan? Kalau merujuk ke pasal 1313 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian itu pada dasarnya adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya ke orang lain. Kata kuncinya di sini adalah mengikatkan dirinya. Ini bukan sekedar janji biasa pas lagi nongkrong di kedai kopi ya. Ini adalah sebuah tindakan hukum di mana Anda dengan sadar dan sukarela menyerahkan diri Anda pada sebuah kewajiban di mata hukum. Biar pemahaman kita lebih tajam, coba kita pinjam kacamata ahlinya. Salah satu maestro hukum perdata kita, Prof. R. Subekti, bilang kalau perjanjian itu intinya adalah saling berjanji untuk melaksanakan prestasi. Ingat ya, prestasi di sini bukan berarti menang lomba atau dapat medali. Dalam bahasa hukum, prestasi itu adalah kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau bahkan janji untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi benar-benar ada tindakan konkret yang dituntut sama hukum. Lanjut ke bagian kedua, syarat sahnya perjanjian. Kita akan lihat 4 pilar dari pasal 1320 KUH Perdata. Kapan sih sebuah janji itu benar-benar diakui dan dilindungi sama hukum? Jawabannya ada di 4 pilar esensial ini, pasal 1320 KUH Perdata. Kalau salah satu aja rontok, wah kontrak Anda bisa hancur berantakan. Poin 1 dan 2, yaitu kesepakatan dan kecakapan, ini sifatnya subjektif karena berkaitan dengan subjek atau orangnya. Kalau dilanggar, kontraknya masih bisa dibatalkan. Tapi perhatikan poin 3 dan 4. Objek perjanjian yang spesifik dan sebab yang halal. Ini syarat objektif, nyangkut isi kontraknya. Kalau yang ini dilanggar, kontrak itu batal demi hukum. Artinya, secara hukum, kontrak itu dianggap nggak pernah ada sama sekali. Mari kita bedah lebih dalam poin keempat yang sering bikin pusing banyak orang. Sebab yang halal atau urzak. Ada 2 teori menarik di sini. Prof. Subekti melihatnya sebagai tujuan utama para pihak. Misalnya nih, dalam jual beli, yang satu pengen barang, yang satu pengen uang. Simple. Tapi Maryam Darus Badrul Zaman ngasih catatan penting. Ini adalah sebab hukum yang mendorong terjadinya perjanjian, bukan sekedar motif pribadi. Gini, kalau Anda beli pisau murni buat masak, itu kan motif. Tapi kalau tujuan kesepakatannya dari awal buat melanggar undang-undang atau norma kesusilaan, nah itu baru sebab yang nggak halal. Paham kan bedanya? Ini krusial banget pas Anda mulai merancang klausul nanti. Masuk ke bagian ketiga, tahapan penyusunan kontrak, dari persiapan hingga perumusan. Sekarang kita geser dari teori murni ke meja kerja. Merancang kontrak itu nggak bisa langsung buka laptop terus ngetik. Pakar hukum kontrak, Salim HS, mengingatkan kita soal fase penting banget bernama persiapan prakontrak. Di tahap ini, Anda ibarat detektif. Pastikan kewenangan hukum para pihak, misal, bener nggak direktur ini berhak tanda tangan buat perusahaannya? Terus, cek urusan perpajakannya, alas hak atas asetnya, dan jangan lupa, tentukan pilihan hukum dan cara penyelesaian sengketa jauh sebelum masalah beneran kejadian. Kalau itu semua udah beres, baru deh Anda rumuskan pokok-pokok kontraknya. Intinya, ini semua soal strategi preventif. Lanjut ke bagian keempat, struktur anatomi akta kontrak. Saatnya kita membedah isi sebuah perjanjian. Setelah persiapannya mateng, mari kita lakukan semacam otopsi dokumen. Di bagian paling atas atau kepala kontrak, itu ada bagian pembukaan. Selain mencantumkan judul kontrak, tempat, dan waktu, ada 2 hal teknis yang super esensial, komparasi dan recitals. Komparasi ini ngunci identitas dan kedudukan hukum para pihak. Siapa, bertindak atas nama siapa. Kalau recitals, itu tuh kalimat-kalimat latar belakang yang nyeritain kenapa sih mereka berdua ini sampai harus bikin kesepakatan. Keduanya ini penting banget buat ngebangun konteks dan ruang lingkup sebelum kita masuk ke inti janjinya. Terus,
Ini dia jantungnya sebuah kontrak. Bagian isi, spesifiknya ketentuan pokok. Umumnya ini dipecah jadi 3. Pertama, klausula transaksional, yang ngatur objeknya apa dan prestasinya apa. Lalu ada klausula spesifik yang disesuaikan sama bisnisnya. Misal kalau kontrak kredit bank, ya isinya detail jaminan. Dan yang terakhir, klausula antisipatif. Nah, di klausula ini kelihatan banget seberapa jago si drafter kontrak mikir ke depan. Mereka ngatur hal-hal kayak opsi perpanjangan atau jalan keluar kalau sampai terjadi sengketa. Mengitari jantung kontrak tadi, ada yang namanya ketentuan penunjang. Ini ibarat pagar-pagar pengaman. Anda bakal ketemu condition precedent atau syarat tangguh. Ini adalah syarat yang wajib dipenuhi dulu sebelum kewajiban utamanya jalan. Contoh, bank baru mau cairin duit kalau izin bangunan udah terbit. Terus ada juga covenants, baik itu affirmative covenants alias kewajiban berjanji buat ngelakuin hal tertentu, maupun negative covenants yang berupa janji buat nggak ngelakuin sesuatu. Tujuannya ya biar kerjasamanya tetap stabil. Bagian kelima, klausula standar dan eksonerasi. Kita lihat realita di kontrak komersial. Mari kita hadapi realita di lapangan. Secara teori, asas konsensualisme, kontrak itu kan idealnya dinegosiasikan bareng-bareng ya, karena posisi tawarnya seimbang. Tapi di dunia bisnis modern, kita malah lebih sering disodorin kontrak standar atau kontrak baku. Kontrak ini dicetak massal dan syarat-syaratnya udah dipatok sepihak sama produsen. Istilahnya, take it or leave it. Dampaknya apa? Posisi tawar kita sebagai konsumen jadi rendah banget. Kita nyaris nggak punya ruang buat nawar isi kontraknya. Dari posisi tawar yang timpang ini, muncullah satu hal yang sering banget kita temui. Klausula eksonerasi atau exemption clause. Ini tuh sebuah syarat di kontrak standar yang tujuannya sengaja buat membatasi atau bahkan ngehapus tanggung jawab si pelaku usaha dari risiko tertentu. Anda pasti pernah kan parkir motor atau naik kapal, terus ngelihat tulisan gede, barang hilang tanggung jawab penumpang? Nah iya, itu dia wujud nyata dari klausula eksonerasi. Lewat kalimat itu, pelaku usaha melindungi diri mereka di atas kelemahan posisi kita sebagai konsumen. Terakhir, bagian ke-6, referensi dan refleksi akademik, daftar pustaka dan diskusi. Gak kerasa kita udah jalan cukup jauh ya, dari bedah teori sampai ke realita praktis. Di layar ini, Anda bisa lihat daftar pustaka utama yang jadi tulang punggung dari materi luar biasa susunan Ibu Syarifah Nuri Siska ini. Kita pakai buku-buku referensi utama, mulai dari Prof. Subekti sampai Salim HS, biar fondasi akademik kita benar-benar valid dan kuat. Mengingat paparan ini difungsikan buat pengajaran online, saya sangat menyarankan rekan-rekan pembelajar sekalian buat jadikan daftar buku ini rujukan utama untuk eksplorasi belajar Anda selanjutnya. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan analitis yang berbobot buat Anda. Mengingat kita tadi udah belajar soal syarat sah perjanjian di pasal 1320 tentang sebab yang halal dan juga adanya asas itikat baik di pasal 1338 KUH Perdata, pertanyaannya, menurut nalar hukum Anda, apakah pencantuman klausula eksonerasi secara sepihak dalam kontrak standar itu benar-benar adil buat konsumen yang posisi tawarnya lemah? Coba deh diskusikan ini sama teman-teman Anda dan jadikan pemantik buat mengkaji hukum kontrak lebih jauh lagi. Terima kasih udah bergabung di sesi paparan kali ini dan selamat belajar.